good night, and whatever it is. So, jadi welcome to my channel. Di sini saya akan sharing mengenai hasil belajar saya. Okay, so check this out. Okay, hello everyone. Okay, so jadi hari ini saya akan share mengenai apa yang saya pelajari tentang how to improve our communication skill. Kenapa itu penting? Seringkali kita mengalami kendala berkomunikasi dengan orang lain yang menyebabkan banyaknya miskomunikasi, kesalahpahaman baik dengan teman, dengan tim antar divisi di tempat kerja, dan sebagainya. Itulah kenapa hari ini saya akan sharing mengenai how to improve our communication skill. Ada 6 step untuk improve our communication skill. First, atau yang pertama, jelas pastikan active listening skill. Ketika kita ingin improve our communication skill, kita harus menjadi seorang good listeners. Ketika kita mendengarkan, pastikan Anda memberikan afirmatif positif. Oh no, bukan afirmatif positif, lebih ke afirmatif replies, yaitu dengan menjawab apa itu, memastikannya, dan juga memberikan follow up question untuk menunjukkan kalau kamu tuh benar pay attention loh terhadap orang yang sedang berbicara saat itu. Ya, that's the important of being a good listeners. And then yang kedua, fokus juga kepada nonverbal communication. Hal itu penting, yaitu dengan memperhatikan nonverbal cues dan nonverbal signals untuk menghindari miskomunikasi. Hal ini tuh berkaitan seperti dengan facial expression, body language, ataupun gerakan lainnya. Tapi jangan lupa juga untuk perhatikan diri Anda sendiri ketika berkomunikasi, yaitu satu, fokus kepada eye contact juga. Fokus eye contact, kurangi gerakan yang tidak perlu. Terutama hal ini sangat penting ketika untuk memberikan first impression kepada orang lain yang pertama kali kita ketemu, ya, like that first impression. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk memanage emosi diri sendiri. Kita harus bisa memanage emosi sendiri ketika berbicara dengan orang. Jangan terlalu menunjukkan emosi. Biasanya hal ini sering terjadi ketika kita marah, kita emosinya meluap, jadi kita mungkin kata-kata kita saking emosinya jadi tuh lebih ke enggak terkontrol, dan itu bisa menyebabkan miskomunikasi. Kita bermaksud mengatakan A, dia nangkepnya B, miskomunikasi deh gitu kan. Oke, yang keempat, sering-seringlah untuk minta feedback. Feedback itu bisa datang dari siapa saja, bisa dari teman ataupun kolega di kantor, ataupun atasan, bisa juga dari orang kesayangan. Sering-seringlah buat bertanya, kira-kira kekurangan komunikasi kalian tuh apa sih, minta feedback seperti itu. Hal itu jelas akan membangun komunikasi kita sedikit demi sedikit. Oke, dan yang kelima itu praktikan public speaking. Kenapa public speaking itu penting? Karena dengan berbicara di depan orang banyak itu akan memperkuat komunikasi Anda sendiri. Yaitu di sana tuh lebih ke Anda akan memperkuat komunikasi dan akan memperlihatkan kelemahan Anda sendiri. Dengan begitu Anda akan terus introspeksi diri sendiri gitu. Nggak mungkin dong kita ngomong di depan orang banyak, salah lagi, capek juga kan, malu juga. Dengan begitu otomatis kita tuh akan memaksakan diri kita sendiri untuk mendevelop communication habit. Gimana caranya biar komunikasi kita makin bagus atau apa dan sebagainya. Yang terakhir yaitu yang keenam, develop a filter. Di sini lebih merujuk ke Anda harus, ketika berkomunikasi itu Anda harus lebih aware tentang suasana sekitar, tahu apa yang appropriate untuk dikatakan dan juga apa yang appropriate untuk diekspresikan di kondisi tertentu. Karena maintaining filter ini cukup important buat mencegah konflik komunikasi. Sebut saja contoh, kita datang ke pemakaman, suasana semua orang tuh sedang sedih. Kita di sana ada yang kasih speech, misalkan ada kasih speech tentang bagaimana dia kehilangan, kita nggak fokus, kita tuh buka HP
sambil ngobrol sama temen gitu kan. Ketika teman kita ngomongin tentang pemakaman itu, terus di speech-nya juga tentang pemakaman, kita melihat hal yang lucu di HP gitu kan, kita pasti akan ketawa secara refleks kan. Nah itu juga akan menyebabkan miskomunikasi. Jadi sebagian dari miskomunikasi itu kita juga harus, selain memfilter sekitar, kita harus memfilter diri sendiri, like how to be focused and then stay in that moment. Lebih ke like tempat Anda saat itu tuh ada di mana, menyesuaikan dan mendeliver dengan baik. Seperti yang tadi saya bilang, ada 6 itu yang perlu untuk diterapkan untuk improve our communication skill. So I think that's all dari saya. Selebihnya nanti akan share lagi, mungkin bisa tentang another way to improve our communication skills selain dari ini. So thank you for listening and see you later.